Selamat datang. Di rumah monyet. Iya, kali ini kita gimana ya? Ini ngomongnya. Ini tuh Ini sebenarnya tragedi. sebuah scam. Ya kita ngomongin tragedi orang. Cuman gimana? Enggak. Ini kejadian. Enggak. Bukan enggak, ini kita nggak ngomongin orang. Kejadian menimpa banyak orang. Nah, itu lebih tepat. Tragedi yang menimpa banyak orang dan merugikan cukup banyak pihak. Wow. Dengan total kerugian katanya mencapai tetean. Tetean. Kok aduh, Allah. Mohon maaf salah. Maksudnya kalau MM-an miliaran kan. Triliunan maksudnya. Kok jadi gini? Baru kemarin kita ngomongin Sekuhara ya kan. Oke, apa nih? Jadi, Mau ya itu jadi belum ngasih tahu Geblek bahasannya. Oh iya, soal sebuah aplikasi investasi Ya. yang namanya jadi union. Union. Nah, kayak jadi ID tulisannya tapi ID-nya hilang jadi union. Ya. Ya. Unionnya mirip Western Union. Jadi Alkisah. Katanya ada aplikasi apa sih investasi. Gue lupa sistemnya kayak apa. Waktu itu sempat ada yang nawarin. Bukan di tempat nanya. Intinya kita naruh duit di sana terus katanya kita jual-jualin barang terus nanti dapat komisi. Kurang lebih gitu. Jual-jualin apa nawar-nawarin barang lah pokoknya nanti kita dapat komisi berapa persen. Nah, so far so good ya. Gitu. Bahwa itu sebenarnya harusnya katanya lihat itu sudah kerjasama dengan Shopee, kerjasama juga katanya sih udah dicek sama OJK segala macam ya. Katanya. Nah, so far so good. Dengan itu udah banyak yang ngomong terbukti katanya untung bisa ditarik duitnya, Bisa dicairkan. Jadi tidak mungkin ini scam, tidak mungkin, impossible. Iya. Bagaikan dewa penyelamat saat pandemi, Rud. Iya, Ya, pada kan? saat pandemi kan orang lagi butuh duit ya. Iya. Kita semua butuh duit, kita semua ini kerjaan susah. Muncullah jadi Union Ya. sebagai Juru selamat. Wow. Datang dari langit. Wow. Dia ada cahaya-cahayanya gitulah Iya, begitu dibuka. efek cahaya lighting. Iya. Tapi, nah di sini mulai ada sedikit kayaknya sedikit mencurigakan gitu. Kalau buat saya waktu itu mah, buat gue waktu itu mencurigakan. Soalnya Gimana tuh mencurigakan? Satu, pertama, link yang buat download aplikasi bukan Google Play atau iStore ya kalau nggak salah iPhone ya. Bukan dari situ, tapi dia modelnya APK. Gue lupa apakah itu dari APK Pure atau dari platformnya dari APK. Platformnya, cuman pokoknya modelnya APK. Yes. Nah, terus yang kedua, karena sempat gue download juga, gue lihat si subtitle lagi. Pokoknya si translation untuk si platformnya sendiri agak aneh. Jadi bahasa yang dipakai Gimana tuh aneh? gimana ya? Kayak nggak profesional gitu. Tidak seperti web yang investasi lainnya. Lebih tepatnya kayak kopas dari Google Translate atau dari Baidu Translate gitu lah. Wow. Nah, dan itu agak mengkhawatirkan. Kecurigaan ketiga gini, pada saat gua masukin, waktu ada pilihan yang termurah adalah buat masukin Rp20.000 sebagai modal awal. Oh iya, Nah, murah. Kecil segitu. Nah, nggak bisa Gimana? Pokoknya nggak bisa masuk segitu. Jadi harus minimal 100.000. Nah itu udah aneh lagi. Kenapa udah ada angka terendah tapi angka terendahnya bisa dipakai? Makin mengkhawatirkan kan. Jadi waktu itu udah cancel. Udah nggak jadi deh daripada ada apa-apa. Terus juga ngecek karena itu kan namanya di Facebook ya dari teman ada yang berhasil dan cukup agak bikin ngiri. Soalnya lihat profitnya sampai sejuta, 2 jutaan. Nah, lihat komentarnya banyak juga ngasih tahu hati-hati scam. Tapi kan ya teman kita ini kekeh lah gitu maksudnya. Teguh kukuh gitu bahwa ini menguntungkan. Pendiriannya kuat. Ya, bisa buat beli susu anak katanya gitu. Udah
dan beberapa pokoknya beberapa hari udah ya udahlah gitu ya, berarti bukan rezeki saya, rezeki keluarga. Lalu bagaimana tak? Tiba-tiba Iya, negara api penyerang. saat buka APK-nya kok 404 Iya. not fun. Iya. Itu benar, itu tiba-tiba website-nya tidak bisa, APK tidak bisa dibuka tapi tidak connect, Tidak bisa diakses. Lalu bagaimana dengan uangnya? Lenyap semua. Wow. Andi bawa lari. Iya. Enggak juga sih, totalnya ada yang lagi loh yang baru. Iya, dia gini, katanya dia menggunakan nama yang lain. Dia tipe-tipenya sama tapi namanya lain. Iya. Ingin jadi juru selamat lagi. Iya, tapi ya nggak tahu lah. Ternyata lewat kematian. Aduh anjir. Aduh. Sebenarnya nggak tega, bukan tega sih, sebenarnya nggak enak kalau ketawa. Cuman maksudnya gimana ya? Enggak, kami tidak Terus itu juga kerugian yang diderita sama total uang yang ditipu itu katanya mencapai triliunan. Ya. Jujur gue nggak ngikutin lagi kasusnya sampai sekarang, cuman ya waktu itu sih gue lihat yang ininya sampai sekarang kayaknya masih stres dan sebagainya, dan juga banyak orang ya kan udah gue bilang segala macam lah. Ya. Dan gimana ya gini, nah mungkin ini nanti jadi tips dan trik mencari invest yang aman. sebenarnya gue nggak bisa ngomong gitu gue juga masih sering cuman maksudnya gini, dalam masa pandemi kayak gini kita semua kan memang di push ke batas apa ya, batas daya kesabaran kita untuk mencari uang, mencari uang untuk menghidupi keluarga, karena kerjaan konvensional hampir semuanya jadi dipersulit. Yang biasa kerja pabrik, sekarang pabrik susah, terus kalau nggak salah udah ada karena shift-shiftan jadi ada pemotongan gaji atau apa itu kan. Terus juga mungkin ada yang PHK atau banyak juga perusahaan yang gulung tikar karena mengalami kerugian terus bangkrut ya kan. Otomatis sebenarnya ini menyulitkan terutama untuk kelas bawah, tapi bukan berarti bukan kelas bawah, maksudnya untuk kelas menengah ke bawah. Tapi bukan berarti kelas menengah bawah ke atas, bahkan kelas golongan 1% juga sebenarnya mengalami kerugian yang cukup besar. Kayak kalian pikir kalau misalnya perusahaan gulung tikar itu yang para pemilik perusahaan nggak rugi? Walaupun mereka tetap masih punya aset untuk bisa hidup, bahkan berlebih gitu, hidup mewah, tetap aja mereka ruginya juga secara hitungan kita kalau kita mati maksudnya apa? Kita 7 turunan juga nggak dapat uang segitu. Gitu. Let's say kayak misalnya gini, yang orang terkaya di Indonesia aja katanya mencapai kerugian dia mencapai 51 triliun. Kerugian dia pribadi, aset dia pribadi. Walaupun kekayaan dia mungkin lebih dari itu, tapi dalam hitungan kita 51 triliun itu angka yang luar biasa yang kita kerja sampai bongkok-bongkok gak bakal dapat. Belum biasanya ya. Iya, logikanya untuk orang biasa, untuk orang yang kerja jadi apa ya, yang gajinya let's say 5 juta per bulan, 6 juta bahkan 20 juta, 30 juta per bulan, gak akan nyampe 51 triliun, mau kerja berapa tahun. Jadi pengusaha ini menghemat lah. Ya maksudnya mereka juga ngalamin, dan jangan bilang bahwa kayak nanti kalau misalnya ini kita ngelantur dikit ya kan, banyak yang orang kaya mereka mah nggak akan ngerasa kita yang orang miskin yang ngajarin. Enggak, bukan orang kaya gini tuh. Kalau kita ngomong orang kaya rugi mah mereka nggak apa. Kalau orang kaya rugi, mereka gulung tikar. Yang habis gulung tikar perusahaan mereka mungkin masih survive. Nah kalian yang ngajarin. Nah karena itu jangan doain orang-orang kaya itu rugi. Soalnya begitu mereka rugi dan terpaksa menjual asetnya, lapangan kerjanya hilang. Kalian mau pada kerja di mana? Iya. Nah itu. Maksudnya sekarang semuanya itu saling berhubungan gitu loh. Tidak bisa memperjudis itu. Ya nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa bahwa orang kaya mah begini, mereka mereka survive, tapi kalau mereka ini begitu mereka rugi ya kita yang golongan menengah ke bawah yang jadi apa ya, jadi korbannya gitu. Makanya jangan doain perusahaan gini enggak, jangan. Sebenarnya ini semua karena pandemi semua rugi sih, Ron. Iyalah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kasus-kasus yang penipuan bakal semakin marak. Kenapa? Karena orang-orang banyak yang nyari duit cepat. Iya gini. Duit cepat, nyari duit apa ya? Duit panas. Ya, bukan duit panas, sebenarnya duit cepat, duit gampang, duit cepat dan banyak. Gitu. Jadi mungkin momen ini digunakan oknum ataupun penipu. Ini orang-orang tanda kutip mencari kesempatan, mencari sebuah investasi yang cepat. Nah, dimanfaatkanlah harapan-harapan orang-orang. Betul. Karena soalnya gimana ya? Gini,
kita kan berkaitan hidup dengan ada bank ya, maksudnya Ya. ada bank. Jadi otomatis kita pasti juga berkaitan dengan utang ke bank, utang ke pegadaian, utang kemanapun, maksudnya ada berkaitan dengan utang. Ya. Mau tidak mau. Pada awal pandemi mungkin ada keringanan, tapi kan sekarang si keringanan itu sudah hilang. Iya, karena Nah, itu kan juga berarti membutuhkan kita untuk membayar. Nah, itu membuat kita membutuhkan uang yang cepat. Problemnya di situ adalah karena tanggungan. karena itulah kita malah bisa kejeblos kalau nggak hati-hati. Kayak gini. Nah, gimana ya? Kita ngomong namanya penipu, namanya scammer, namanya ini. Mereka kan punya 1001 cara untuk bisa nipu kita. Untuk nipu korbannya. Mereka nggak akan peduli, nggak akan ngerasa kasihan sama kalian. Kasihan sama kita gitu sebagai calon korbannya atau korbannya. Nah, mau gak mau adalah kita yang mesti waspada. Begitu ada peluang yang terlihat terlalu baik, kita juga harus mikir 2-3 kali. Ini cek dan dicek lah. Harus cari, apalagi kalau misalnya kayak gini. Ini kan gimana ya? Namanya ini platform, satu platformnya APK, 2 kita harus naruh duit di sana. Berarti kan kita harus cek kredibilitasnya dulu dong. Gak bisa sembarang asal naruh. Ini kayak kita benar-benar mempercayakan uang kita ke orang lain gitu kan. Jujur loh, ada yang gue lihat ada yang sampai naruh ratusan juta. Wow. Sampai ada yang naruh 125, 200, 300. Iya. Gue bilang ini orang kebanyakan duit lah ya. Gini, tapi kan kita tidak bisa menyalahkan. Iya, tapi kan maksudnya begitu hilang. Ih. Teriris, hatinya teriris. Itu udah bukan kayak daging kepotong. Iya, itu udah. Itu sebelah tangan, kebelah sama kaki-kakinya. Makanya, aduh, ya kami turut prihatin maksudnya. Itu prihatin. Gimana ya? Di satu sisi kita prihatin, di sisi lain, kita prihatin dan kasihan sama mereka. Di sisi lain, semoga jadi pelajaran. Apa ya? Kita kayak ngerasa gimana? Pribadi gue, maksudnya gini. Kita tahu ini butuh tapi jangan ini kesempatan yang terlalu baik. Let's say misalnya dengan kayak gitu, kesannya jujur aja kalau misalnya kayak itu kayak investasi di forex atau apalah, kayak gampang banget. Bahkan investasi forex segala macam aja masih ada ini. Itu kayak gampang banget lah sistemnya, tiba-tiba udah ada inilah, udah ada hasil, ada laba gitu kan. Dan salah satu teman kita kayaknya harus 10 juta. Dan itu dengan kondisi dia sekarang lagi katanya emang lagi butuh duit, berarti kan itu uang yang sangat berharga gitu, modal yang sangat berharga. Sekarang tiba-tiba lenyap. Wah. Itu kan gila banget. Iya, gitu. maksudnya. Sebenarnya bukan gimana ya? Bukan mau kita mau apa ya? Mau sok gimana tuh. Enggak, cuman apa ya? Di masa-masa kayak sekarang, terutama di masa-masa pada saat kita sulit untuk berpikir sulit untuk ini, di masa-masa seperti ini kita justru malah harus double check supaya nggak kejeblos hal-hal yang seperti ini. Ya, nah itu yang ini. Jangan terbuai janji manis lah sebenarnya. Harus kalau mau bisnis atau apa harus coba dengan orang yang terpercaya atau ini, atau lebih baik kita gunain bisnis kecil. Kita fokus di bisnis kecil yang labanya mungkin nggak seberapa, tapi terpercaya. Tapi setidaknya kita tahu uang itu lari kemana, kita tahu ini, dan kita masih bisa hidup. Karena pada masa sekarang kita nggak sulit untuk memikirkan hal terlalu jauh ke depan, karena kita masih nggak tahu ini kapan selesainya. Iya dong. Iya. Masih ada ramalan, maksudnya bukan ada perkiraan bahwa pandemi ini bahkan sampai tahun 2021, walaupun katanya si vaksinnya udah keluar sekarang kan, 2021 itu masih belum clear. Masih bisa lanjut, mungkin sampai awal 2022 atau masih malah tidak bisa diprediksi kapan ininya. Nah, kalau kayak gitu kan kita harus bersiap untuk apa ya, badai jangka panjang nih. Iya. Gitu, nggak bisa bahwa ini gini yang ya kalau misalnya kayak gitu kacau dong gitu. Begitu. Ya gimana ya? Tapi sudah istilahnya kejadian gitu, sudah kejadian ini. Iya, sekarang satu-satunya jalan adalah either para korban melaporkan ini ke kantor polisi dan minta diusut. Walaupun jujur loh, untuk penipuan itu agak sulit untuk diusutnya dan agak sulit untuk ini. Apalagi ini angkanya udah TPA. Plus, sehingga gua kalau kasusnya pidana kayak gini, si uangnya juga belum tentu balik ke korban. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan juga sih. Ya. Maksudnya, walaupun katanya ada si orangnya
bikin aplikasi baru, bikin ini baru, tapi ya tetap aja ya platformnya gimana ya? Namanya penipu tadi yang mana bilang banyak 1001 cara gitu kan. Misalnya ya kalau kalian sampai ketipu 2 kali ya Wow. ham sekali gitu loh. Itu doang. Begitu. Sebenarnya ini gimana ya? Ini podcast kali ini emang nggak terlalu panjang. Iya, ini juga bukan rant juga sih, cuman sebagai gini, ini lebih baik sebagai pengingat, sebagai peringatan bahwa terkadang jalan keluar yang manis banget itu belum tentu jalan keluar yang sebenarnya. Gitu loh. Pokoknya ada baiknya lebih baik berpikir 2 kali, berpikir 3 kali untuk mengambil jalan-jalan kayak gini, atau mungkin lebih ya gimana ya? Susah untuk kondisi sekarang kita mengetahui bahwa mana jalan yang benar, jalan yang buruk tuh susah. Karena kondisinya semua lagi panik. Jujur saya juga kalau misalnya gitu mungkin nggak bisa mikir panjang. Kalau saya pada modal waktu itu mungkin udah terjerumus. Cuman balik lagi gitu loh, nggak bisa gitu. Maksudnya alhamdulillahnya waktu itu saya masih beruntung untuk tidak ini. Dan apa ya, ya memang gimana, kalau yang terlalu manis gitu tuh justru kita memang harus hati-hati sih. Ya, dicurigai gitu kan. Gitu, begitu saudara-saudara, kawan-kawan sekalian. Ya, semoga tidak ada korban. Ya, tidak ada korban lagi. Pokoknya kalau ada kesempatan seperti itu, ada ini lebih baik recheck di website, recheck lagi. Enggak ya, maksudnya terdaftar tidak di web OJK dan lain-lain. Pokoknya harus cek background, cek ininya juga segala macam. Kita harus benar-benar percaya dan harus ada jaminan bahwa uang kita akan selamat. Yes. Soalnya kan banyak yang kemarin juga ada ternyata website kayak gini bukan cuma satu, atau APK gini bukan cuma satu, banyak. Ada itu bukan cuma jadi Union, tapi ada Alimama, bukan Alibaba. Wow. Terus ada apa lagi gitu. Jadi dia bisa deposit, nggak bisa ditarik. Wow. Ya, bisa masuk, nggak bisa keluar. Sedih kan? Wow. Aduh, wadidaw sekali ya. Banyak sekali caranya. Keluar. Seduh. Linu. Kayak ini dong. Nah, ya kayak gitu. Makanya tolong ya gimana, kita harus mawas diri, kita harus waspada. Ya walaupun gitu. Misalkan dia kita semua pasti bisa keluar dari pandemi ini, dari krisis ini. Amin. Bangsa Indonesia itu kuat. Amin. Gitu, insyaallah semua akan dimudahkan pada waktunya. Jadi memang kita harus bersabar, kita harus berusaha mencari kesempatan di tempat-tempat yang lain, tapi tetap harus waspada, karena dalam kondisi kayak gini juga tetap orang yang berniat buruk, orang yang ingin memanfaatkan atau ingin merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi tetap masih ada gitu. Jadi kita tetap harus waspada. Begitu kawan-kawan semua. Jadi terima kasih mendengarkan rant singkat saya dan Fausta. Yes. Semoga ini bisa berguna sebagai pengingat, peringatan dan lain-lain. Yes. Of course. Jangan sampai terjadi jatuh korban lagi untuk hal seperti ini untuk kedepannya gitu. Terus untuk para yang memang berniat untuk berbisnis yang baik, untuk ini baik, mau ngasih platform sebagai platform bantuan untuk bantuan mencari nafkah untuk orang masyarakat. Lebih baik yaitu pokoknya ya jangan cuma setengah-setengah, tapi memang benar-benar kalian harus siap mendaftarkan semua lah, harus melengkapi surat-surat. Jadi semua orang juga ngerasa bisa percaya gitu, bisa ini bahwa mereka tidak akan tertipu gitu. Jadi jangan nipu lah gitu. Bagi kondisi kayak gini kita harus saling membantu, jangan saling menjerumuskan. Jadi begitu aja. Saya Rudy. Saya Fausta. Sampai jumpa podcast berikutnya.